Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video ini merupakan materi ke-6 dan ke-7 di mana kita akan membahas mengenai negara dan warga negara serta hak dan kewajibannya. Oke, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari negara. Negara sendiri merupakan terjemahan dari kata asing, yaitu state dari Inggris, staat dari Belanda, dan Jerman atau etat dari Perancis. Nah, secara terminologi, negara itu diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, negara sendiri memiliki tujuan. Ada 3 tujuan yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu yang pertama memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya, unsur-unsur negara ada 4, yaitu pertama harus ada wilayah, kemudian ada pemerintah, yang ketiga ada rakyat, dan yang keempat harus ada pengakuan dari negara lain. Kemudian perlu dipahami terlebih dahulu apa itu arti dari warga negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara itu merupakan suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Karena ini dari undang-undang kita, jadi di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian baik, selanjutnya, apa sih bedanya penduduk dengan warga negara? Penduduk dengan warga negara. Nah, kalau penduduk ini merupakan rakyat yang memiliki hubungan dengan daerah tertentu dalam suatu negara. Nah, sedangkan warga negara yaitu ditinjau dari hubungan rakyat dengan pemerintahan negaranya. Jadi, kalau penduduk dengan wilayahnya, jika warga negara yaitu dengan pemerintahan negaranya. Oke, sekarang kita lihat yang termasuk penduduk dan bukan penduduk itu bagaimana? Yang termasuk penduduk adalah mereka yang memiliki tempat tinggal, domisili, dan bahkan mereka menetap di wilayah negara tertentu. Biasanya mereka lahir dan secara turun-temurun itu besar di negara tersebut dan memiliki identitas. Kemudian, bukan penduduk. Jadi, bukan penduduk itu yang bagaimana? Mereka yang dalam suatu wilayah, suatu negara, yang hanya stay sementara waktu. Contohnya di sini seperti turis atau tamu-tamu dari instansi luar negeri. Kemudian, dilihat dari hubungan dengan pemerintahnya, warga negara adalah yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara ini secara undang-undang, menurut undang-undang itu diakui sebagai warga negara yang sah melalui proses naturalisasi. Nah, bagaimana jika bukan warga negara? Yaitu mereka yang berada dalam suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi warga negara, tapi tunduk terhadap pemerintahan dan aturan-aturan negara tersebut. Contohnya seperti para pekerja asing yang berada di Indonesia, duta besar, kontraktor asing, mahasiswa asing, seperti itu. Selanjutnya, warga negara dan kewarganegaraan. Apa sih bedanya? Nah, di sini warga negara merupakan anggota suatu negara yang secara hukum itu legal, resmi, dan memiliki hak dan kewajiban
sehingga muncullah hubungan timbal balik dengan negara tersebut, dengan negara yang dia tempati. Nah, bagaimana dengan kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, lebih ke emosional, ikatan emosional antar warga negara dan negaranya. Dan secara yuridis itu menunjukkan ikatan hukum antara warga negara dan negaranya. Baik, selanjutnya asas kewarganegaraan ada 4, yaitu asas ius sanguinis, di mana ini dituliskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ius sanguinis, asas ius sanguinis yang artinya kewarganegaraannya didapatkan dari kelahirannya, asal kelahirannya, kemudian asas ius soli terbatas, di mana ini berdasarkan wilayah lahirnya, kemudian asas kewarganegaraan tunggal, yaitu atas pilihan warga negara itu sendiri. Kemudian asas kewarganegaraan ganda, ini bisa dimiliki oleh seorang anak di bawah 18 tahun yang memiliki status kewarganegaraan ganda dengan catatan di negara lain, di negara yang ia pilih, satunya itu memiliki peraturan yang sama, ketentuan yang sama. Hingga pada usia 18 tahun dia harus menentukan sebagai warga negara yang mana. Jadi harus pilih salah satu negaranya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan? Di Indonesia itu berdasarkan keturunan, kelahiran, pewarganegaraan atau naturalisasi, melalui perkawinan, pengangkatan, dan pernyataan memilih. Jadi bisa dipilih salah satu dari pilihan ini. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan di Indonesia? Yaitu yang pertama, pernyataan memilih permohonan sendiri. Kemudian masuk dinas tentara asing negara luar, menyatakan janji setia kepada negara asing, kemudian ikut pemilu ketatanegaraan, memiliki tanda warga negara asing, itu otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian tidak mengajukan pernyataan kewarganegaraan Indonesia. Ya. Baik, selanjutnya cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Presiden melalui Menteri, tercatat pada pasal 10. Kemudian disampaikan kepada pejabat, kemudian Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak dilakukannya permohonan tersebut. Kemudian dilakukan proses selanjutnya dan selanjutnya hingga ada ketentuan durasinya, kemudian pemohon harus mengucapkan sumpah janji setia, setelah itu menyerahkan semua dokumen ke imigrasian, di kantor imigrasi tentunya, kemudian dituliskan salinan kepres, keputusan Presiden dan berita acaranya, sumpah atau janjinya, yang merupakan bukti sah dari kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan diumumkanlah oleh Menteri nama tersebut dalam berita negara Republik Indonesia. Baik, lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban warga negara? Di sini ditinjau dari hukum dan pemerintahan, dituliskan pada UUD 1945 pasal 27 ayat 1, di mana kewajibannya adalah berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan, mematuhi tata perundang-undangan. Lalu setelah melakukan kewajiban ini, apa yang bisa didapatkan? Yaitu persamaan kedudukan di mata hukum dan hak-hak politik dalam memilih, kemudian dipilih, berserikat, dan lain sebagainya. Lalu di bidang ekonomi, ini dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, di mana kewajibannya warga negara yaitu mematuhi regulasi pemerintah, memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia yang sebaik-baiknya. Kemudian, haknya apa? Kewajiban negara apa?
menjadi hak warga negara menjadi kewajiban negara, yaitu kepemilikan harta benda yang sedang menjalankan usaha. Kemudian di bidang pendidikan, kewajiban warga negara apa? Berkontribusi untuk negara melalui pendidikan. Ini hak yang bisa diterima oleh negara. Kemudian, hak warga negara apa? Yaitu kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik yang disediakan oleh negara. Selanjutnya, agama dan kepercayaan dituliskan pada UUD 1945 pasal 29, di mana warga negara itu harus memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang sudah ditentukan di negara Indonesia. Kemudian, dia akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas umum atas pilihan tersebut. Kemudian selanjutnya, di dalam bela negara, yang dimana dituliskan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, di sana warga negara harus ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, dengan kewajiban ini, maka hak-hak yang bisa didapatkan adalah mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Baik, cukup sekian materi pada pertemuan ke-6 dan ke-7 mengenai warga negara dan negara. Jangan lupa untuk mengisi absensi, karena ini merupakan 2 pertemuan, maka saudara jangan sampai skip untuk absen. Sayang sekali jika sampai lupa absen. Silakan diklik di kolom absensi. Sampai bertemu di UTS dan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.